Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang latihan soal ya. Besok PTS. Saya harap nilai kamu lebih baik ya. Oke, kita langsung saja mulai. Nomor 1 dan nomor awal itu mengenai hubungan derajat dan radian dalam pengukuran sudut. Ya, konsep atau teorinya bahwa V radian itu berapa derajat? V radian itu 180 derajat. Itu ini. Berarti satu putaran penuh berapa derajat? 360 atau 2 V radian. Satu putaran lingkaran berarti berapa? 360 derajat atau sama dengan 2 V rad. Ya, kalau V rad saja 180, kalau 2 V berarti 2 V radian 360. Soal nomor 1. Ini adalah mengenai konversi dari derajat ke radian. Nomor 1 adalah konversi dari derajat ke radian. Di sini soalnya 120 itu sama dengan berapa V radian ya. Jadi awalnya 180 derajat sama dengan V radian. 180 ini kemudian kita kalikan dengan 2/3, maka sama dengan V kali 2/3 ya, radian. Gini, paham gak? Ya, ini kan dicoret, ini jadi 60 ya, 60 kali 2, 120 derajat sama dengan 2/3 V rad. Dah, ini 3/5 V rad. Ini sama dengan berapa derajat? Ya. Jadi konsepnya tetap masih yang ini. Kamu sebagai standar ya, sebagai acuan patokan bahwa V radian adalah 180. V rad sama dengan 180. Sekarang 3/5. 3/5 V rad berarti sama dengan 3/5 kali 180 derajat. Sama dengan, bagi aja ini. 180 dibagi 5 berapa? 36. Yakin? 36. Oke, ini 36. Jadi ini 8 18 108 derajat. Gitu ya. Baik. Anak-anak, nomor 3 nilai atau besarnya sudut ya 150 derajat ditambah 0,8 V radian. Ini adalah 150 derajat plus 0,8 itu 8/10 V radian. V berapa? 180 derajat. Ya, begini. Ya. Berarti 150. Ini dicoret berapa? 18. 18 kali 8. 8 kali 8 64. Di bawah 6. 8 kali 1 ya. 8 tambah 14. Ini ya. Jadi sama dengan 4 9 294 derajat. Nomor berapa ini? 4. Berapa ini? 13 5. 13 5 siku-siku di sini. Yang pernyataan yang benar adalah kecuali segitiga ABC ya. Segitiga ABC siku-siku di C. Ini tandanya ini nih.
Diketahui AB 13, BC 5. Sisi miringnya yang mana? Ciri sisi miring apa? Yang jelas di hadapan siku-siku. Bisa juga yang paling panjang. Tapi kan kita tidak bisa memastikan benar ini lebih panjang. Misalkan ya, dalam posisi begitu, lihat siku-sikunya di mana. Sisi di hadapan siku-siku itulah sisi miring. Ini dicari dengan Pitagoras ya. Pitagoras langsung di sini boleh. Ini yang panjang dulu. Kalau diketahui yang panjang, Pitagoras jadi dikurang. 5 kuadrat. Paham tuh? Ini berapa? 169 dikurangi 25. Akar 144. Akar 144, 12. Jadi ini 12, 13, 5. Coba cek yang ini, mana yang salah? Sin A, ini kan A nih. Sin A di hadapan miring. Sin A 5/13, betul? Betul ya? Cos B, B yang ini. Ini B, samping miring. Benar juga. Tangan A ini depan, samping. Ini salah ya? Siapa tahu di sini ada yang salah juga. Dicek lagi sek A. Sek ini adalah kebalikan dari sek ini adalah 1/1 kosa. Sek A 1 kosa. Gitu ya. Kosnya kan 5/13. 13/5. Kotangan ini 1/tan. Tangannya diketahui, oh di sini nih, tangan A dicari dulu. Tangan B ya? Tangan B sisi di hadapan dibagi, ya dibalikan saja 5/12, ini berarti benar. Ini jawabannya C. Nomor 5 ya. Segitiga apa ini? PQR, siku-siku di mana? Siku-siku di R. Berarti R ini siku-siku. Yang miringnya yang mana? 4. Ini miring ini. Yang ini berarti ini miring. Ya? Ya, oke. Cari ini. Lagi-lagi pakai apa? Pitagoras. Pitagorasnya gimana nih? Barat, ini kan miring ya. Jadi 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat ya. Sama dengan akar 16 dikurangi 4. Akar 12 sama dengan berapa? Akar 12 berapa? 2 akar. 2 ini kan akar dari 4. Kali 3, 2 akar 3. Gitu ya. Jadi nanti dalam segitiga tidak selamanya triple Pitagoras. Ada soal yang kamu harus menggunakan rumus mencari ya. Berikut ini benar kecuali tadi saya ulang, diketahui segitiga PQR ini siku-siku di R. Sisi di hadapan sudut siku-siku ini sisi miring. Sisi yang belum diketahui dihitung dengan menggunakan Pitagoras. Kudu apa lah tuh ya, kudu apa. Tidak selamanya nanti soal triple Pitagoras. Setelah didapat, ini akar 12. Akar 12 itu adalah akar 4 kali 3. Jadi sama dengan 2 akar 3. Jadi kemampuan menyederhanakan operasi bentuk akar diperlukan. Ya. Oke. Coba A. Sin P, mana P? P ini sisi di hadapan dibagi sisi miring, berarti sin P sama dengan sisi di hadapan apa? 2 akar 3 dibagi 4 coret sama dengan akar 3/2. Ini ditulis setengah akar 3. Berarti ini benar. Oke? Yang ini cos
Ki dalam hal ini sudutnya Ki. Sisi di samping yang mana? Sisi yang di samping yang mana? Ini kan Ki. Sampingnya 2 akar 3 ya. 2 akar 3, miringnya 4. Jadi ini sama dengan akar 3/2. Coret ini 2 ya. Jadi setengah akar 3 dengan akar 3/2 ini sama sebetulnya. Tangan P akar 3 benar? Tangan P itu sudutnya P ini. Sisi di hadapan apa? 2 akar 3 dibagi 2. 2 akar 3 dibagi 2 sama dengan akar 3 ya. Ini benar. Sekan P. Sek itu kebalikan dari apa? Sek kebalikan dari cos. 1/cos P. Balik lagi ke sini. P itu adalah samping miring. 2/4 ya. 2/4 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Salah dong ini ya. Kalau udah ketemu ini sebenarnya ini udah nggak di ini lagi. Jadi sebenarnya kita muter-muter di mana sih? Kita muter-muter di sin demi kosami tan desa. Ini kita muter-muter di sini sejak awal juga. Cuma kamu harus bisa menentukan ini sudut mana nih. Sin itu untuk sudut mana? Sisi yang panjang yang mana? Gitu ya. Sin cos tangan yang dicari untuk sudut mana? Itu yang harus diperhatikan. Cuma gitu doang. Selain derajat radian, kaditu nama sin demi kosami tan desa. Hanya memang ada kemampuan yang harus kamu miliki. Contohnya apa? Menyederhanakan bentuk akar. Menghafal nilai untuk sudut-sudut istimewa gitu. Ya, berikutnya nomor 6 nih. Tan A 3/4. Aduh. Tan A sama dengan 3/4. A lancip. Kalau lancip ini di kuadran berapa? Di kuadran 1. Kuadran 1 mah paling gampang karena positif semuanya. Yang ditanyakan cos A. Cos A berapa? Caranya gimana? Coba perhatikan. Perhatikan kamu ya. Caranya kalau bisa langsung di imajinasi kamu aja, di pikiran kamu, boleh gampang ini mah. Anggapnya ini mah soal hiburan lah. Kuduna bisa gitu kabeh. Ya. Kalau kamu masih kesulitan, visualisasikan soal ini. Tangan itu apa? Desa. Jadi ada segitiga siku-siku ceritanya. Ini depan. Ini misalkan A ya, ini sudut A nih. Sudut A kan ini. Terserah ini BC-nya sini. 3/4 berarti kan desa. Nah, ini 3, ini 4. Kalau tan A 3/4, tangan A 3/4, ini visualisasinya begini. Depan dibagi samping. Yang ditanyakan apa? Cos. Yang ditanyakan cos A. Berarti untuk cos A ini kan miring nih. Samping dibagi miring. Masalahnya miringnya belum ketahui. Ini saya katakan soal hiburan karena tidak usah dicari pakai rumus-rumus, sudah hafal lah. 3, 4, 5 mah udah familiar. Jadi sama dengan 4/5. Tos gitu ya. Soal hiburan. 4/5.
Tapi soal ini kan nanti saya modifikasi ya. Tidak ini lagi. Mungkin yang ditanyakan nanti mah tangan. Apa? Tangan apa? Depan? Depan samping 3 per second. Ya, nanti alternatif pertanyaannya, kemungkinan pertanyaannya bisa aja second, yang ditanya second itu 1 per cos. Kalau cosnya berapa ini? 4 per 5 sama dengan 5 per 4. Cosec 1 per sin. Sinnya berapa? Mana sin? Oh, bikin dulu ya. Sin itu 3 per 5. 1 per 3 per 5 sama dengan 5 per 3. Gitu ya. Kemudian kotangan A. 1 per tan. Tangannya 3 per 4. Ini 4 per 3. Nah, diketahui 1, dicari teman-temannya gitu. Kebetulan kemarin yang ditanyakan cos, mungkin untuk kelas ini nanti salah satu di antara ini. Kalau saya di soal mengatakan sudut lancip, berarti sudut di kuadran 1. 0 sampai 90 besarnya. Kalau sudut tumpul, kuadran 2. Kuadran 2 itu 90 sampai 180. Oke? 7. Diketahui tangan A negatif berapa? 5 per 12. Kenapa negatif? Karena A-nya sudut tumpul. Tumpul kan di kuadran 2, tangan negatif. Nah, yang ditanyakan sin. Kalau sin positif negatif? Ini kuadran 2. Tangan memang negatif, tapi kalau sin mah positif gitu. Lagi-lagi seperti ini. Gambarkan. Oh, kuadran 2 itu letaknya di kanan, di kiri atas. Kiri atas begini ya. 0. Ini sudutnya A. Tangan itu depan dibagi samping. Yang negatif ini 5 mau positif, ini negatif 12. Begini. Visualisasinya begini nih. Kalau tangan A negatif 5 per 12, A terletak di kuadran 2, gambarnya Y. Gitu ya. Kamu kan balik lagi ke sini, yang ditanyakan balik lagi ke sini. Tanyakan apa? Sin A. Sin A. YG sama. 5, 12, 13. 5, 12, 13 itu adalah triple Pitagoras. Apalkan itu 5, 12, 13. Pak, ya kunaon negatif? Kan di kuadran 2. X-nya ke kiri. Oke? Jadi berapa ini hasilnya? Sinus depan miring. Sinus mah positif. Sinus kan positif. Nanti kalau ditanya cos negatif. Sek-sekan kehandapnya tinggal dibalik-balikan. Nomor 8. Sin A negatif 5 per 3. Sin A negatif berapa? Tidak mungkin 5 per 3 mah. 3 per 5 ya. A di kuadran? Di kuadran 3. Canda gitu ya. Yang ditanyakan sek. Nah kan. Dina ulangan ditanya satu-satu. Tadi kalau latihan kan 6-6-nya. Kenapa bisa ya? Kalau kamu masih kesulitan ini, terus terang kalau sekan, kosekan, kotangan, saya juga tidak spontan bisa menentukan. Tetap pakai visualisasi supaya lebih konkret. Ini di kuadran 3, berarti kan di sisi kiri bawah. Ini sudutnya tetap siku-siku begini. A-nya ini ya. Sisi di hadapan, karena ke bawah ini negatif. Ini R-nya 5. Posisinya begini nih.
Ya. Jadi kalau sin A negatif 3/5 A di kuadran 3, begini nih posisinya. Segitiganya ini. Ya. Yang ditanyakan apa? Sek. Sek A. Kamu tulis dulu sek. Sek itu kebalikan dari apa? Jangan lupa nih kebalikan dari cos A. Cos A. Berarti cari dulu cosnya. Untuk mencari cos, ini harus dicari. Tadi nggak familiar cek si Rian mah. Lamun 35 ya hijina deui opat. Pasti selalu always begitu ya. Jadi 1/berapa cosnya? Cosnya berapa per berapa? Ini A, cos itu samping miring. 4 per. Ini kan negatif ya. Negatif 4 ini karena ke kiri. Negatif 4/5, balikan saja. 5 per negatif. Negatifnya bisa dihandap, bisa di luhur, bisa oke di tengah. Tete sami wae ya. Sami mawon. 9 diketahui ya, negatif 4,8 XOP theta sebentar ya. Ya, kita akan cek satu-satu nih. Kita akan cek satu-satu. Kalau ada soal diketahui titik P negatif, kamu gambar. Gambar. Coba bantuan gambar itu sangat membantu. Karena pada dasarnya kita kan daya hayalnya lemah, kurang. Ya, kecuali yang imajinasinya bagus. Ini berapa nih? P negatif 4. Berarti di kuadran 2 tuh. Oh, kuadran 2. Ini negatif 4. Ke atasnya 8. Oh, salah. Tapi nggak apa-apa ya. 8. Sini. P sama dengan berapa? Negatif 4,8. Sudut XOP. XOP itu kan ini X. O. OP ya. Sudut XOP sebut saja theta. Kan begitu gitu ya. Ya. Ini panjangnya berapa? Ini negatif 4. Yang ini 8 ya. Kamu harus cari ini. Pakai Pitagoras. OP sama dengan akar boleh 8 kuadrat. Berapa nih? 64. 80 ya. 80 itu berapa? Laman susah 80 bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Berarti gini. Ini semua berapa nih? 2 akar 4. 16 kali 5. Kalau susah begitu ya. Kalau susah begitu. Sama. Semuanya juga sama. Kalau 80 bagi sabarannya lila. Tapi kalau bagi 2 itu mah gampang. Bagi 2 lila. Jadi dibagi kecil-kecil. Bagi 2. Oke? Ya, ini berarti berapa? 4 akar 5. Kita cek satu-satu. Ini benar? Sin theta sama dengan depan. Depan dibagi 4 akar 5. Coret. 2 per akar 5. Gitu kan? 2/5 akar 5. Betul. Kalau ini termasuk soal yang agak susah ini ya. Karena satu soal banyak ini. Cos apa nih? Cos samping miring. Sampingnya negatif 4. Miringnya 4 akar 5. Coret.
Berarti benar ini. Sekan ini 1 per sin. Sin ki 2 akar 5 per 5 ya. Sama dengan 5 per 2 akar 5. Sama dengan 5 per 2 kali 5 akar 5 ya. Sama dengan setengah akar 5. Saya yang salah ini. Kalau cos itu di kuadran 2 kan negatif ya. Ini salah. Oh, ini juga negatif ya? Oh, ini negatif ini. Sin. Oh, sin positif, berarti ini yang salah. Oh, betul. Sekan perlu dicek, tapi waktunya sudah menunjukkan ini. Silakan cek sendiri ya. Saya sudah menjelaskan mengenai sebentar ya. Periodisitas sin, cos, tan. Apa yang dimaksud periodik? Periodik itu berulang. Mengulang-ulang setelah melewati jarak atau waktu tertentu. Dalam hal ini jarak di sini. Ya. Seperti halnya misalkan melewati waktu tertentu, kamu setiap hari Senin upacara itu periodik. Setiap 7 hari upacara lagi, Senin 7 hari upacara lagi, terus kan gitu ya. Ini juga sama, sinus kalau diputar 360 ya dari theta gini ya, atau cos K ini apa tadi? K ini sebenarnya konstanta. Tapi saya sebut saja supaya mudah diingat, K itu kelipatan. Ya, kelipatan 360. Kenapa 360? Karena satu putaran lingkaran 360. Kalau K-nya 1 berarti 1 putaran. K-nya 2 putaran. K-nya 3 dan seterusnya. Kalau putarannya misalkan berlawanan arah jarum jam, positif K-nya. Kalau K-nya kalau mutarnya searah jarum jam, K-nya negatif. Jadi K itu bisa positif, bisa negatif. Saya tuliskan di sini K bilangan bulat. Ari bilangan bulat itu bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Ini tak terbatas ini kiri kanan. Gitu ya. Kalau negatif tadi mutarnya searah jarum jam. Kalau ini berlawanan. Oke. Ini sama dengan sin theta dan ini sama dengan cos theta. Kalau tangan gimana? Sekalian aja, kalau tangan mah bukan 360, tapi tangan mah 180. Kenapa? Karena tangan mah baru setengah putaran itu sudah nilainya sudah sama dengan kuadran 1. Kan tangan di kuadran 3 itu positif. Sama dengan di kuadran 1 ya. Ini sama dengan tangan theta ya. Oke, contoh soal apa? Nilai minus 585. Nah, minus 585 derajat. Ini kalau minus berarti diputarnya itu searah jarum jam ke bawah. Minus ya. Tangan negatif 585 derajat berarti sudutnya diputar searah jarum jam. Jadi begini. Tadi ya muternya. Gitu ya. Dan seterusnya. Kalau ini negatif berarti sudutnya ya. Cari kelipatan 180 terdekat. Karena tangan itu periodik dengan periode 180. Beda kalau sin cos 360 ya. Ini setelah dihitung berapa? Ini negatif 540. Masih kurang kan? Dikurangi berapa? 45 ya? Tuh. Dikurang 45 atau boleh juga ditambah negatif 45. Boleh begini. Sami wae kan? Gitu ya. Kalau kamu sudah yakin dicek ini hasilnya sama. Ini coret. Sob tidak ada artinya kalau itu tilangnya
daya tangan memutar balik ke asal. Jadi adalah sisanya tangan negatif 45, ini adalah negatif tangan 45, negatif tangan 45 1 ya. Masih ada soal yang belum saya bahas, tapi nanti akan saya bahas di kelas lain. Kamu tonton videonya ya. Saya bukan memaksa kamu harus nonton video saya, enggak. Justru saya demi kamu gitu. Ya. Kalau suka boleh like, tapi kalau tidak suka dislike nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi saya minta kamu pelajari